Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai akuntan muda, kita kembali lagi di acara podcast IAI Muda Komisariat Malang Raya. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Bersama saya, Salsabila Putri Pamungkas di episode kali ini yang akan membahas tentang sertifikasi. Nah, teman-teman semuanya, di podcast ini tentunya saya tidak sendirian dong. Kita akan ditemani dengan narasumber yang luar biasa, seorang ahli di bidang akuntansi yang telah memiliki banyak pengalaman dan tentunya banyak sertifikasi. Izinkan saya memperkenalkan beliau. Kita sambut Ibu Khalila, SEMSA, AK, CA, CFA, CAP. Halo Ibu Khalila, dan kita panggil Ibu Lala ya Bu. Ya. Selamat datang di podcast IAI Muda Komisariat Malang Raya. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Ya, jadi perlu diketahui nih teman-teman semuanya, Bu Lala ini adalah seorang dosen di Universitas Islam Negeri Malang yang sedang menempuh program doktor di ilmu akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Bu Lala juga telah banyak memiliki penghargaan dan penelitian pada bidang akuntansi dan tentunya juga di profesi akuntansi juga telah memiliki banyak sertifikasi. Nah, bagaimana kabarnya Bu Lala? Alhamdulillah sehat banget nih Mbak Salsa. Di antara dinginnya Malang tetap berusaha menghangatkan diri dengan diskusi-diskusi yang akan kita lakukan nextnya ya. Dan di Malang juga lagi dingin-dinginnya, tapi tentunya di podcast ini kita hangat ya Bu ya, dengan obrolan-obrolan tentang sertifikasi yang tentunya penting buat teman-teman, apalagi di bidang akuntansi. Nah, mungkin teman-teman sudah penasaran tentang pembahasan pada hari ini, tapi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu membahas seputar sertifikasi. Nah, teman-teman tahu materi kali ini akan sangat relevan dan penting sekali terutama dalam dunia bisnis dan juga karir ke depannya. Nah, mungkin teman-teman sudah sedikit kepo tentang pembicaraan kita pada hari ini. Namun agar kita lebih tahu lebih jauh dan lebih dalam, kita langsung saja ke narasumber kita. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan nih Bu Lala, apa yang dimaksud dengan sertifikasi terutama dalam bidang akuntansi, dan mungkin bisa disebutkan juga jenis-jenis dari sertifikasi itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Sebelumnya saya izin menyapa dulu nih. Halo, akuntan muda Malang Raya. Oke, sertifikasi di bidang akuntansi itu pada dasarnya kan gini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-temannya kuliah di instansi apapun, pada dasarnya kan teman-teman tahu ada beberapa bidang, ada beberapa kekhususan di bidang akuntansi. Misalnya ada yang akuntansi keuangan, ada yang pajak, ada yang syariah, akuntansi manajemen, auditing, dan seterusnya. Nah, setiap kekhususan itu kita pengen dong gitu kan, misalnya dikenal oleh pihak yang non akuntansi bahwa kita memang expert di bidang itu. Nah, cara sederhana untuk menunjukkan bahwa kita expert di bidang itu adalah dengan memiliki sertifikasi. Nah, sertifikasi apa yang bisa kita ambil itu sangat tergantung pada apa yang mungkin menarik pada kita, apa yang mungkin selama ini kita geluti, dan apa sih tujuan kita untuk kedepannya. Nah, setiap sertifikasi yang teman-teman ambil itu biasanya bisa dilakukan oleh satu atau dua organisasi. Misalnya, kalau teman-teman memang pengen di bidang akuntansi keuangan, kita punya namanya CA, Charter Accountant, yang dia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia misalnya. Kalau misalnya teman-teman nanti tertarik di bidang auditing, nanti bisa ngambil organisasi yang dikeluarkan oleh IAPI. Nanti ada Certified Public Accountant, jadi CPA. Nah, CPA pun nanti ada beberapa tahapannya. Terus ada lagi lembaga-lembaga yang lain, misalnya kayak American Academy, dia itu juga punya CFA, punya yang terkait dengan resiko, punya yang terkait dengan analisis syariah, dan seterusnya. Jadi banyak sekali tergantung kebutuhan teman-teman nanti apa. Nah, berarti emang di apa ya Bu, kan sertifikasi banyak sekali, jadi kita tahu nih kayak kita butuhnya di apa, atau kita menggelutinya di bidang apa gitu. Jadi kita harus cari tahu dulu nih gitu ya Bu tentang sertifikasi itu sendiri. Nah, tadi Bu Lala juga bilang bahwa sertifikasi itu banyak dan juga dikeluarkan oleh banyak organisasi. Nah, kalau kayak gitu, apa sih Bu pentingnya sertifikasi itu terutama bagi kita seorang akuntan sendiri? Oke, kalau menurut saya itu penting banget ya, karena misal nih
saya kan memang dari mahasiswa gitu ya. Dari mahasiswa itu saya suka banget sama akuntansi keuangan. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada yang mahasiswa saya gitu kan, pernah bertemu saya di mata kuliah pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, akuntansi keuangan 1, 2, bahkan lab akuntansi, pasti akan paham gitu kalau saya tuh suka banget di akuntansi keuangan gitu. Nah, ketika saya suka di akuntansi keuangan, maka sertifikasi yang saya ambil adalah yang linear dengan itu. Makanya kalau tadi Mbak Salsa nyebutin, oh iya ada beberapa sertifikasi. Saya punya CA, CA adalah Charter Accountant. Terus habis itu saya juga punya CFA. Apa itu CFA? CFA adalah Certified Financial Analyst, gitu kan. Nah, terus punya apa lagi? Saya punya AK, itu akuntan, karena dulu di zaman saya itu untuk profesi itu kita bisa kuliah lagi. Jadi setelah S1 kita kuliah lagi namanya PPAK, nanti akan mendapatkan gelar AK dan terregister di Kementerian Keuangan. Seperti itu. Jadi penting banget ya Bu bagi seorang akuntan buat dapat sertifikasi biar mungkin lebih terpercaya atau mungkin iya bisa berarti sudah ahli nih di bidang ini. Dan mungkin buat teman-teman dari UIN, apakah ilmunya Bu Lala sudah terserap dengan baik? Kenapa saya mendengar ada suara no gitu ya? Nah, setidaknya ketika saya mengatakan bahwa sepertinya saya expert di bidang akuntansi keuangan, saya bisa menunjukkan bahwa saya memang sudah mengambil sertifikasi di beberapa bidang itu, dan untuk itu juga ada beberapa persyaratannya gitu, ada beberapa ujiannya dan seterusnya, sehingga tidak bisa kita serta-merta misalnya mengklaim oh iya saya sudah expert di bidang akuntansi, karena better kan orang lain gitu ya yang menunjukkan kita bisa daripada kita sendiri yang mengatakan hei aku adalah suhu di bidang akuntansi keuangan misalnya. Nah, saya bisa diketawain mahasiswa saya kalau seperti itu. Itu ya. Berarti aku suhu nih, apa buktinya? CA. Oke, mungkin di pembukaan tadi juga sudah bilang bahwa sebenarnya sertifikasi ini juga penting untuk jenjang karir. Nah, apa sertifikasi itu mempengaruhi sekali pada peluang karir atau prospek pekerjaan terutama di bidang akuntansi ya? Oke, kalau saya mungkin seperti yang sudah saya sebutkan di pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwa sertifikasi itu banyak, cuma karena di sini saya memang ekspertisnya di bidang akuntansi keuangan, better saya menunjukkan apa yang saya dapatkan dari beberapa sertifikasi itu gitu ya. Contohnya ketika saya lulus dari program profesi akuntansi, saya mendapatkan AK gitu ya. Saya join dengan salah satu kantor akuntan publik waktu itu. Jadi mereka akan sangat ini banget gitu, excel banget. Oh sudah AK, berarti sudah bisa dong buat laporan keuangan. Ketika sudah bisa buat laporan keuangan, sudah bisa dong audit gitu kan. Jadi kayak ketika misalnya di teman-teman misalnya ketika pertama kali join di KAP, biasanya kita diberikan pelatihan-pelatihan sederhana. Nah waktu itu entah gimana ceritanya, saya diminta langsung field work. Jadi saya diminta langsung ke lapangan. Waktu itu memang ada supervisinya, cuma kayak lebih dipercaya aja gitu kan, karena saya sudah memiliki gelar AK waktu itu. Even saya tetap ya teman-teman tidak boleh terlalu jumawa, saya sudah punya gelar yang banyak nih berarti artinya saya sudah hebat banget. Tidak, saya tetap nanya gitu ya. Ketika saya diminta field work waktu itu, saya tetap nanya, Bapak ini seperti ini, apa yang harus saya berencana untuk melakukan pemeriksaan di bidang ini, apakah itu sudah tepat atau kurangnya kayak gimana. Dan alhamdulillah waktu itu respon dari manajer saya juga oke banget, sehingga saya merasa untuk teman-teman kayaknya penting juga deh untuk memiliki expertise di bidang apapun itu gitu ya, sehingga dengan itu kita akan kita nggak perlu ngomong banyak kita bisa apa, tapi kayak udah let's say udah proven gitu ya, udah verified gitu ya. Benar banget. Jadi mungkin buat teman-teman juga yang masih mahasiswa gitu ya Bu, bisa mungkin untuk nyicil dulu, belajar tentang sertifikasi begitu ya. Mungkin kalau untuk mahasiswa sendiri nih apa sih Bu yang kayak mungkin paling possible lah kita lakuin gitu Bu, buat kayak dapat sertifikasi apa gitu? Oke, ini kayaknya relate banget dengan
harusnya kayaknya ini sudah jadi ini ya, kayaknya sudah jadi program umum di beberapa universitas di Malang Raya ya. Kalau misalnya di tempat saya untuk mata kuliah lab akuntansi misalnya, kami sudah memberikan anak-anak kami itu pelatihan accurate. Nah, pelatihan CAP, sehingga nanti ini adalah satu-satunya yang mungkin di bidang akuntansi keuangan ya, di bidang kemampuan untuk menggunakan software dalam pembuatan laporan keuangan yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi tidak harus lulus S1 dulu. Nah, jadi bisa teman-teman cicil nih. Misal teman-teman sudah nempuh lab AK, habis itu sudah paham bagaimana cara mengoperasionalisasikan software accurate, maka setelah itu teman-teman bisa ikut ujiannya. Yes, betul. Nah, kalau misalnya ikut ujiannya, nanti teman-teman akan mendapatkan CAP. Nah, alhamdulillah kalau di tempat kami, sebelum kami ya dosen-dosen yang mengampu mata kuliah lab akuntansi, itu biasanya kami juga diminta untuk ujian sertifikasi accurate terlebih dahulu. Makanya di salah satu gelar saya terakhir itu adalah CAP juga. Jadi insya Allah itu membuktikan bahwa saya bisa membuat laporan keuangan tidak hanya yang sifatnya manual, menggunakan advanced Excel, tapi juga insya Allah bisa menggunakan accurate. Nah, buat teman-teman mahasiswa belum SE nggak apa-apa, CAP dulu. Oke, boleh banget. Apalagi misalnya gelarnya kan udah beda-beda nih sekarang di beberapa. Iya, ada SAK, kan. Kalau di tempat kami S akun ya, jadi S akun CAP gitu kan, kayak udah oke, saya sudah bisa ini loh. Iya, betul. Nah, mungkin jump to another questions. Apa saja sih persyaratan utama nih buat kita nanti mungkin waktu udah lulus untuk mendapatkan sertifikasi akuntansi itu sendiri? Oke. Sebenarnya setiap entitas itu, setiap lembaga yang menerbitkan sertifikat profesi itu, dia itu memiliki beberapa persyaratan yang khusus. Cuma secara umum itu biasanya misalnya harus lulus D3, harus lulus D4, harus lulus S1. Setelah itu biasanya ada beberapa mata ujiannya. Nah, sekali lagi ini sangat based on profesi yang teman-teman, sertifikat yang nanti teman-teman ambil. Kalau perpajakan berarti jelas akan fokus ke materi-materi perpajakan, ada brevet. Kalau misalnya di audit, nah untuk audit ini spesial karena nanti kan teman-teman akan jadi auditor profesional, teman-teman jadi signing partner, tentu bukan hanya lulus ujian CPA saja ya, tapi nanti ada persyaratan prakteknya. Tapi secara umum akan ada beberapa mata kuliah atau mata ujian yang harus teman-teman dapatkan. Nah, kalau CA yang saya peroleh, CA itu kan charter accountant. Kalau sekarang IAI sudah ada level dasarnya, kan ada 3 level ya. Mulai dari level dasar, lanjutan, sama profesional insya Allah. Nah, dari level-level itu, kalau di zaman saya dulu, nah enaknya orang tua gini karena maaf, enggak ya, kita gap milenial nggak terlalu jauh ya, masih ini yang ini gap tahun kita gitu kan. Nah, kalau misalnya di generasi saya, jadi sampai lulusan AK tahun 2012 atau enggak 2014, kita itu bisa mendapatkan CA itu otomatis. Jadi hanya tinggal ngurus ke Kementerian Keuangan, ke PPPK, terus habis itu ke IAI. Udah kita ngasih ini pengalaman saya, terus habis itu kadang beberapa kalau misalnya dirasa bidang ilmu kita sudah tidak relevan dengan akuntansi, biasanya kita diminta untuk ngikutin workshop atau short course selama kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu, saya itu langsung dapat CA. Nah, tapi yang sebelumnya itu otomatis dapat. Kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu, jadi ada ujiannya dan mata ujiannya juga lumayan banyak, kalau nggak 5-7. Jadi nanti cek lagi ya di websitenya IAI, insya Allah lengkap banget teman-teman mau di level mana. Nah, dari ujian-ujian itu yang paling umum jelas akan ada akuntansi keuangan pastinya, akan ada akuntansi manajemen, ya perpajakan, pengetahuan tentang kayak hukum bisnis. Karena apa? Teman-teman tolong diinget-inget nih, ada akun dalam laporan keuangan itu yang sangat berkaitan dengan hukum yang kita sebut sebagai liabilitas kontingensi. Jadi ketika misalnya kita masih ada potensi, ada nggak sih kayaknya kemungkinan nanti kita kena kasus hukum misalnya, itu boleh nggak
kita bebankan, kita aktualkan gitu kan. Nah, ketika seperti itu boleh, maka pemahaman tentang hukum itu juga menjadi basic bagi kita. Setidaknya hukum-hukum yang mungkin sifatnya umum ya, hukum bisnis gitu, bukan yang totally pidana, perdata gitu kan, nggak juga sih. Yang berkaitan sama akuntansi gitu, mungkin ya, keuangan gitu. Nah, mungkin ini pertanyaan kan tadi apakah ada tahap-tahapnya gitu ya Bu? Bagaimana sih proses persiapan yang biasanya mungkin yang Bu Lala lakuin sebelum melakukan sertifikasi gitu? Pastinya belajar ya Bu? Pastinya belajar banget sih ya. Sampai ada yang bilang nih, ini hobi kok belajar gitu kan ya. Nah, kalau CA karena saya memang waktu itu tinggal mengurus saja, tinggal ikut workshop sekitar 1 minggu. Cuma workshopnya pun waktu itu berbayar ya. Jadi waktu itu saya bayar sekitar antara 3.500.000 atau 5 juta gitu, saya lupa. Berarti yang pertama dari sisi finansial, karena dari ujian-ujian sertifikasi itu hampir semuanya itu berbayar dan biayanya tidak murah untuk setiap mata ujian, sehingga teman-teman kalau memang mau mengambil ujian itu please di prepare banget. Kalau memang dari sisi finansialnya kita oke, kayaknya cukup untuk 1-2 kali ujian, berarti harus prepare banget di materinya. Jadi nggak boleh ngulang ujian di materi yang cukup banyak itu. Nah, yang berikutnya yang mungkin saya ambil yang ada ujiannya itu kan berarti ada CFA sama CAP. Nah, kalau CFA itu di sini CFA itu banyak yang bingung ya. CFA itu ada dia Charter Financial Analyst itu ada. Nah, itu kalau misalnya teman-teman coba browsing terus habis itu cek di PPAK-nya UI, di sana ada beberapa sertifikasi yang bisa diambil, salah satunya si CFA itu tadi. Jadi Charter Financial Analyst. Jadi kayak kemampuan teman-teman bukan hanya membuat laporan keuangan tapi juga melakukan analisa. Kayak gabungan dari manajemen keuangan sama akuntansi keuangan, kayak gitulah. Jadi kayak dia concern banget di sana. Nah, sementara CFA yang saya dapat itu adalah Certified Financial Accounting. Jadi sertifikasi yang menunjukkan bahwa saya memiliki kemampuan di bidang penyusunan laporan keuangan dengan standar Amerika. Karena yang CFA itu yang mengeluarkan itu adalah American Academy yang ada di Indonesia, itu kerjasama kampus kami, karena memang entitas universitas yang berharap untuk memiliki rekognisi atau pengakuan internasional itu juga harus memiliki sertifikasi internasional juga. Nah, akhirnya waktu itu kami beberapa dosen dipilih sesuai dengan ekspertisnya. Nah, sehingga ketika saya dipilih waktu itu yang bisa saya lakukan jelas adalah belajar dengan rajin ya. Jadi kami ada sekitar 1 minggu pertemuan. Ya, kami datang, maksudnya kami mengikuti materi secara online. Cuma ini bedanya kenapa sih Bu, CFA yang Ibu ambil itu beda dengan mungkin materi yang teman-teman dapatkan? Karena ini untuk refresh ingatan kita bareng ya. Indonesia kan sudah rata-rata convergence ya dengan IFRS. Jadi ada beberapa standar yang kita sudah pakai standarnya IFRS. Nah, yang CFA yang saya ambil itu standarnya masih menggunakan US GAAP, masih menggunakan standar Amerika, sehingga pelajarannya itu sama seperti waktu saya kuliah. Jadi saya kuliah S1, nah mohon maaf ini kayak gap tahunnya kelihatan banget gitu ya. Sementara kita S1. Mohon maaf, saya S1 2006. Mbak Salsa S1 2006? Masih umur 2 tahun. Masya Allah. Masih jalan. Allah. Jadi Mbak Salsa baru belajar berjalan dan ngomong, saya sudah kuliah S1. Nah, waktu itu apa yang kami pelajari di mata kuliah wajib akuntansi, pengantar akuntansi, intermediate akuntansi, terus habis itu yang advance accounting, itu rata-rata menggunakan US GAAP. Jadi menggunakan kayak fully historical cost. Jadi kayak ketika aset ya sudah, berarti kita mengakuinya menggunakan metode biaya, belum ada revaluasi waktu itu. Sama untuk akun-akun yang lain juga. Nah, CFA itu adalah pakainya US GAAP, sehingga saya kadang agak nge-lag ketika dijelaskan, nggak bisa pakai
buku yang sekarang, karena buku yang sekarang sebagian besar sudah pakai FLS. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya ambil buku saya yang memang kemungkinan masih menggunakan US GAAP, sama beberapa materi yang masih menggunakan US GAAP. Oke, betul. Jadi mungkin masih ini ya Bu, kayak mencari buku-buku yang sudah berdebu sejak kuliah. Benar sekali. Dan alhamdulillah di beberapa kampus misalnya kan memang ada yang dia masih menggunakan US GAAP. Nah, mungkin tadi kan Bu Lala sudah jelasin nih kayak enaknya sertifikasi dan lain sebagainya gitu. Nah, apa sih tantangan terbesar yang mungkin pernah Bu Lala hadapi ataupun mungkin yang nantinya akan dihadapi oleh teman-teman calon penerima sertifikasi itu sendiri? Oke, baik Mbak. Kalau menurut saya dari sisi ini ya, komitmen dan waktu kita gitu ya, karena ya semua sertifikasi itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi gitu kan, dia ada beberapa mata ujian, dan untuk mata ujiannya misalnya akuntansi keuangan. Nah, kita kan tahu ya, akuntansi keuangan itu kalau memang dia adalah mata kuliah, berarti kan dia mulai dari PA1 sampai advance gitu ya. Mulai dari introduction sampai yang kita sudah di levelnya misalnya sampai bisa ke membuat laporan keuangan konsolidasian. Nah, ketika mau mengambil sertifikasi tertentu, bagian mana nih yang mau kita pelajari? Itu kan satu mata kuliah aja kan kayak satu materi ujian kan kayak banyak banget materinya, betul. Gitu kan. Akuntansi biaya, misalnya mulai dari akuntansi biaya, akuntansi manajemen, sedikit gabungan dengan manajemen keuangan misalnya. Waduh, akuntansi biaya aja satu semester aja dengan banyak topik gitu kan. Jadi untuk benar-benar mengatur waktu teman-teman ketika nanti akan mengambil sertifikasi itu harus fokus sih menurut saya. Dan itu membutuhkan banyak waktu, sehingga teman-teman harus prepare. Kalau saya sih saran ke teman-teman ya, ini yang saya lakukan ketika saya S1. Memang sudah lama banget, tapi saya ingat waktu itu karena kan ujian PPAK waktu itu adalah sama. Jadi kayak saya harus mengerjakan beberapa materi, dan alhamdulillah waktu itu lulus tanpa matrikulasi, jadi bisa langsung masuk ke profesi. Itu ada yang mengatakan keberuntungan, tapi ya let's say keberuntungan sih ada ya, cuma pasti kan ada proses di belakangnya. Mungkin kalau lagi bercanda saya bilang aja sih ya saya beruntung, tapi di sini nih saya buka ya for your information. Percayalah, saya waktu itu punya namanya buku untuk ujian. Waktu itu namanya masih USAP Review, ujian sertifikasi akuntan publik. Nah, di situ ada per materinya. Jadi kayak ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, perpajakan, auditing. Nah, saya itu selalu nulis kayak misalnya ada soal tentang hitung buatlah perhitungan untuk persediaan dengan metode FIFO misalnya. Saya buat nih di sampingnya gimana kalau saya hitung menggunakan metode average. Jadi ketika saya lulus itu sudah punya catatan-catatan tentang beberapa materi utama yang ada dalam perkuliahan. Nah, akhirnya ketika saya mau mengambil sertifikasi, ya for your information kayak tinggal buka-buka catatan-catatan aja ya, seperti itu gitu loh. Ketika ketika nanti mau yang mana, oh saya butuhnya yang ini. Jadi even kita tahu teman-teman punya kecerdasan di bidang auditori misalnya, visual. Nah, better kalau misalnya ketika kita belajar kita memanfaatkan semua indera kita. Jadi kita melihat, kita fokus mendengarkan, dan kita mencatat. Nah, sehingga dari catatan-catatan kecil itu nanti akan memantik kayak memori kita gitu. Ketika nanti buka lagi, oh ini toh maksudnya. Sehingga nanti kita akan lebih relate dengan soal-soal yang kita hadapi. Dan jangan lupa juga please mahasiswa-mahasiswa nih pada generasi Z generation. Nah, please mulai saving ya. Maksudnya karena sertifikasi itu juga butuh banyak sekali dukungan finansial. Jadi silakan teman-teman mulai prepare. Nanti yang pengen diambil apa, misalnya yang paling sederhana tadi saya ceritakan ada Accurate misalnya. Accurate memang relatif paling murah ya untuk sertifikasi profesional, tapi setidaknya kan juga butuh dana gitu. Jadi itu tolong disisihkan dari mungkin uang hariannya teman-teman. Karena apa? Karena apapun yang teman-teman misalnya teman-teman punya uang berapapun itu akan habis gitu kan, kalau tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya
mengembangkan diri Ya, dan jangka betul. panjang. Tapi kalau misalnya dia teman-teman gunakan untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar accurate, untuk belajar beberapa sertifikasi yang mungkin bisa teman-teman ambil, itu nanti kayak apa ya, investasi yang sangat jangka panjang. Betul. Gitu. Kembalinya entah dalam bentuk yang seperti apa ke kita juga nggak tahu gitu. Dan sebenarnya keberuntungan ini juga kesempatan bertemu kesiapan sebenarnya kan. Jadi ya percuma ada kesempatan tapi kita nggak siap, jadi nggak beruntung gitu ya Bu. Iya, Mungkin ini pertanyaan terakhir, apa pesan atau nasihat yang pengen nih Bu Lala sampaikan ke teman-teman pendengar, terutama mahasiswa akuntansi yang sedang mempertimbangkan nih untuk mendapatkan sertifikasi akuntansi, atau mungkin setelah denger ini pengen tiba-tiba ikut sertifikasi gitu, mungkin apa pesan dan nasihat dari Bu Lala? Oke, baik. Ini teman-teman bisa ikut nanti follow Instagramnya Lab Akuntansi dan Auditing UIN Malang. Salah nih saya jadi enggak ya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa akuntansi dimanapun teman-teman di entitas apapun, tolong carilah sertifikasi yang bisa teman-teman dapatkan di dalam waktu yang mungkin relatif tidak terlalu lama sebelum teman-teman lulus. Jadi pastikan teman-teman memiliki, ya kita bisa sebut itu sertifikat pendamping ijazah ya. Sertifikat pendamping ijazah yang dikeluarkan oleh entitas yang dia independen, jadi benar-benar di luar kampusnya teman-teman, yang membuktikan bahwa teman-teman expert di bidang tertentu. Nah, yang paling yang paling achievable itu CAP dalam waktu dekat ini ya, karena CAP itu memang hanya keahlian teman-teman melakukan operasionalisasi software accurate. Tapi karena dia memang bisa teman-teman ambil sekarang, nanti kalau ada beberapa perusahaan yang memang menggunakan accurate, teman-teman kayak tidak perlu ini gitu loh, tidak perlu ngomong banyak, teman-teman sudah bisa, ini loh Pak keahlian yang saya miliki. Itu sih kalau menurut saya. Nah, mungkin bisa dimulai dipersiapkan nih buat teman-teman. Nah, oke, akuntan muda, setelah kita mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sertifikasi dan mungkin yang meliputi sertifikasi itu, kita bisa menghargai nih betapa pentingnya sertifikasi ini bagi perkembangan karir kita di masa yang akan datang. Tentunya sertifikasi tidak hanya menjadi sebuah gelar, tetapi juga menunjukkan kompetensi dan profesionalisme kita sebagai seorang akuntan. Sebelum saya mengakhiri episode pada kali ini, terima kasih kepada Bu Lala yang telah memberi pengetahuan dan pengalaman berharga tentang sertifikasi yang telah Bu Lala mungkin rasakan begitu ya, dan mungkin bisa memberikan banyak sekali manfaat buat teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan atau mendengarkan podcast kita selanjutnya, jangan lupa untuk mengunjungi kanal YouTube kita di IAI Muda Komisariat Malang Raya, atau ikuti juga TikTok kita di IAI Muda Malang. Nah, untuk saran dan kritik kita tunggu, ataupun ada ide menarik. Nah, kita sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dalam mengejar sertifikasi. Kita jargon dulu nih, jargon dari IAI Muda Komisariat Malang Raya. IAI Muda Komisariat Malang. Sebentar, saya diajari dulu. Oh ya, boleh. Siapa tahu saya lupa gitu kan. Sudah bukan IAI Muda ya. Jadi IAI senior ya Bu ya. Kalau di kita biasanya nyebutnya sudah anggota utama kita muda masih ya. Jadi muda, berani, berintegritas. Oke, dua gini. Muda, berani, berintegritas. Oke. Mungkin teman-teman juga bisa ikutin di rumah. Mungkin agak aneh tapi bolehlah dicoba ya. Jadi IAI Muda Komisariat Malang Raya, muda, berani, berintegritas. Yeay! Sampai jumpa teman-teman.